Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM T2018-4068 dari kelas D2 PGMI 2018 IAIN Jember. Di sini saya akan menerangkan tentang pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama adalah pendekatan SCL. Jadi secara terminologi pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Jadi pada literatur merupakan kata yang bersifat luas yang biasanya dikaitkan dengan pembelajaran fleksibel, pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi di sini menurut Rogers menjelaskan bahwa SCL ini merupakan hasil dari transisi perpindahan kekuatan dalam proses pembelajaran dari kekuatan pendidik sebagai pakarnya menjadi peserta didik yang menjadi pakarnya. Jadi intinya adalah dalam pembelajaran berbasis SCL ini merubah peran guru menjadi yang semula menjadi pakar lalu dirubah menjadi fasilitator untuk peserta didik. Jadi dalam pembelajaran SCL ini peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Di dalam Universitas Glasgow mengidentifikasikan 4 strategi utama dalam pembelajaran berbasis SCL pada peserta didik. Yang pertama adalah untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan mungkin mencakup latihan di kelas, lapangan, penggunaan perangkat bantu komputer. Yang kedua adalah untuk membuat peserta didik lebih sadar akan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. Yang ketiga adalah fokus pada interaksi. Jadi seperti penggunaan tutorial dan juga pembentukan kelompok diskusi lainnya. Yang keempat adalah fokus pada pemindahan keterampilan. Jadi di sini pada pembelajaran berbasis SCL ini membentuk strategi, keempat strategi itu agar siswa dapat lebih terampil dalam proses pembelajaran. Dan dalam strategi tersebut juga ada tujuan. Yaitu tujuannya yang pertama adalah pengembangan proses kemampuan berkomunikasi seperti sikap toleran terhadap pandangan-pandangan yang tidak sependapat dan juga lainnya. Jadi yang pertama adalah pengembangan proses kemampuan berkomunikasi. Siswa dilatih untuk lebih aktif dalam berbicara, berkomunikasi dan juga berpendapat tentang suatu masalah tersebut. Jadi intinya adalah berani mengungkapkan, agar siswa dapat berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Yang kedua adalah pengembangan pemahaman yang mendalam tentang topik. Di sini juga melatih siswa agar lebih dapat lebih berpikir atau memahami tentang topik yang sedang dibahas dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan penelitian dan pemecahan masalah. Lalu tujuan di sini adalah yang ketiga pembangunan kemampuan. Jadi di sini siswa dituntut untuk dapat meneliti atau mengidentifikasikan tentang suatu masalah tersebut agar bisa memecahkan masalah yang ada di situ. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme di sini, pengetahuan merupakan hasil konstruksi yang dilakukan manusia. Jadi pengetahuan itu tidak dapat begitu saja diberikan kepada seseorang, tetapi orang yang menerima pengetahuan tersebut terlebih dulu harus memproses atau menafsirkan. Jadi
ketika orang mempunyai jadi seseorang itu tidak bisa mempunyai pengetahuan jika seorang tersebut tidak menafsirkan terlebih dahulu atau memproses terlebih dahulu tentang pengetahuan tersebut. Itu yang dimaksud pendekatan konstruktivisme. Jadi intinya adalah seorang harus mau memproses dan juga menafsirkan sendiri tentang suatu masalah agar dia dapat memahami atau mengetahui dan juga dapat memecahkan suatu masalah tersebut. Jadi langsung saja kesimpulannya, hubungan antara pendekatan SCL dan juga pendekatan konstruktivisme ini adalah siswa dituntut untuk aktif dan juga berani dalam mengemukakan pendapatnya, dan juga siswa dituntut untuk bisa meneliti, mengidentifikasikan suatu masalah dan juga memecahkan suatu masalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.